yang tadi mau diskusi dengan saya, beritakan apa ini? Kebenaran masih ada, Bro. Silakan. Ya, masih sekian. Ya, apa mau bahas di mana, kemana, mau apa, untuk apa, tujuannya di mana? Silakan. Kan Bang Suma tentang Yesus Tuhan itu aja. Oke, boleh. Jadi Ya. Yesus, data ya Bang. Alkitab aja ya, nggak usah kita ke bahasa yang lain. Ya. boleh. Ada berapa Tuhan menurut pemahaman saudara? Satu. Yang mana yang satu itu? Tuhan Yesus Kristus. Bapak bukan? Langsung aja. Ya, Bapak gimana? Enggak Tuhan dia. 10 ayat 30. Gimana? Jadi saya aku akan datang kepadamu kelak. Jadi itu bicara tentang bahwa kalau dalam iman Kristen, Roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri. Berarti Roh Kudus itu yang diludahin. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman juga itulah Allah. Ayat 14, firman itu sudah menjadi manusia. Jadi di dalam kekekalan sebagai firman, dia menjadi mengambil rupa daging. Jadi yang diludahin itu daging, tubuhnya. Ya, itu bukan Roh Kudus. Itulah manusianya. Karena itu di dalam Alkitab ada hal-hal yang perkataan Tuhan Yesus Kristus tentang dia sebagai anak manusia, karena dia manusia 100%. Demikian juga ada perkataan dia sebagai Allah yang sesungguhnya, karena dia berkata bahwa aku dan Bapa satu. Enggak, yang saya tanya Roh Kudus, apakah Roh Kudus yang diludahin oleh orang-orang Yahudi? Jadi saya jelaskan bahwa yang diludahan itu adalah sifat kemanusiaannya, daging itu Bang. Bukan Roh Kudus itu, bukan? Pada saat seseorang meludahi saya misalnya, yang kena bukan roh saya, yang kena pasti kalau dia kena di tangannya, di tangan saya, daging saya. Pada seorang meludahi saya di wajah saya, yang kena daging di wajah saya, bukan roh saya. Walaupun keduanya tidak bisa dipisahkan. Iya, berarti beda antara roh dengan daging, ya. Gimana kita mau bedakan? Sama seperti saya punya roh, tapi saya nggak bisa membedakan roh saya. Tapi saya tahu saya ada roh yang tidak kelihatan, yang tidak nampak. Walaupun diludahi pun kita tahu nggak kena, bukan kenanya di daging, bukan di roh. Itu kan pertanyaan Bang Suma. Pada saat orang Yahudi meludahi Yesus, apakah rohnya kena? Tentu. Dan saya pikir itu bukan pertanyaan masuk akal. Kenapa? Sabar Bang, sabar. Sabar saya saudara. yang jelaskan Bang Suma, saya sabar, tetapi saya menjelaskan itu pertanyaan Bang Suma itu. Cara saudara menjawab itu akal-akalan. Jadi gini, ketika saya meludahin wajah Anda mengatakan itu tidak meludahi roh saya, kan gitu ya Bang ya, tetapi meludahi jasad saya. Nah sekarang jasad tanpa roh, ketika saya ludahin, ada nggak reaksi kalau jasad itu tidak ada rohnya? Jasad tanpa roh ketika diludahin, apakah ada reaksi? Artinya Bang Suma bicara bahwa artinya seperti mayat diludahi, masa mayat ada nggak reaksi? Tentu tidak. Tentu tidak, karena dia itu mayat. Nah, berarti ketika dia marah, padahal bukan roh yang kena, kenapa rohnya yang marah? Karena data ayatnya di mana? Enggak kan? Anda mengatakan bahwa ketika saya meludahin saudara, maka bukan roh saudara yang saya ludahin. Oke, saya ikutin. Nah sekarang bisa nggak Anda marah tanpa roh?
Padahal bukan roh yang kena ludah. Kenapa harus Anda marah? Bisakah saya marah Tanpa roh? tanpa roh? Tentu Ya. tidak bisa jawab saya. Tidak bisa. Tentu tidak bisa. Karena supaya. Terus kenapa marah? Kalau Kenapa memang marah? bukan, kenapa marah kalau memang bukan roh yang kena? Kan itu katanya satu. Karena itu satu. satu dan apa satu dia satu dalam roh. Berarti jasad itu adalah roh itu juga kan? Hah? Jasad pada saat dia hidup, jasad itu ada roh di dalamnya. Ya kan tadi katanya satu, Ya, Bang. Kalau tidak satu mati Tapi sudah. roh itu juga di dalam. Sama Nah. seperti Bang Suma. Bang Suma itu punya roh pasti. Punya roh. Iya, jangan lari ke Nah, saya. itu jadi gambarannya manusia aja, Bang. Nah, kalau yang dikatakan satu itu adalah ketika roh dan jasad itu menyatu, kan gitu. Kan perimbangnya tadi antara Yesus dan Bapa, antara Yesus dan Bapa, antara roh dan Yesus yang adalah daging. Lalu kemudian Anda mengatakan bahwa yang daging itu ya bukan roh. Ya, itu 100% manusia. Nah sekarang bisa tidak kemudian Yesus merasakan lapar, merasakan takut, merasakan marah, sedih tanpa roh? Secara manusia, kemanusiaannya pasti lapar lah, Bang. Iya, tanpa roh bisa nggak lapar? Tanpa roh bisa nggak jasadnya Yesus lapar? Tanpa roh. Mana saya bilang Tuhan tanpa roh? Nggak, tanpa roh bisa nggak jasadnya Yesus ini lapar? Kalau Yesus tanpa roh berarti dia itu sudah mati, Bang. Ya, iya, pertanyaan saya, mati. bisa tidak jasadnya Yesus itu marah tanpa roh? Mayat gimana bisa marah, Bang? Berarti tidak. Tapi tanpa roh itu berarti tidak. ya. Berarti antara jasadnya Yesus dan rohnya Yesus itu adalah satu komponen yang satu, betul? Ya. Oke, berarti meludahi Yesus sama dengan meludahi rohnya. Ya. Pertanyaan saya sekarang, rohnya Yesus itu Roh Kudus atau roh manusia? Roh Kudus. Bagus. Saya catat, Bang. Ya, Rohnya Yesus itu adalah Roh Kudus. Ya. Oke. Berarti menampar Yesus adalah menampar Roh Kudus. Meludahin adalah meludahin Roh Kudus. Membunuh Yesus berarti membunuh Roh Kudus. Sepakat enggak? Enggak, Bang. Membunuh Yesus sebentar lagi membunuh Roh Kudus. Gimana kalau itu mau mati, Bang? Tidak ada satu manusia Sekarang bisakah dikatakan membunuh roh. bisa nggak seorang Membunuh dikatakan bisa, membunuh tubuh bisa. Tapi pertanyaan Bang Suma gini, Bang Suma tanya, pada saat dia membunuh Yesus, berarti dia membunuh roh Yesus. Saya tanya, di mana orang yang bisa membunuh roh? Nah, Orang itu hanya bisa membunuh tubuh. Tubuh Di mana- itu bisa mati, Bang. Oke, Tetapi tadi- roh itu kekal karena roh itu dari Allah. tadi dasarnya bisakah orang meludahi roh? So, Tidak. saya bilang, Tetapi ternyata Iya. meludahi dagingnya itu sama halnya meludahi rohnya. Tadi Anda mengiyakan. Karena kan roh di dalam daging, Bang. Nah, itu Sama dia. seperti saya. Itu dia makanya. Berarti membunuh Yesus sama dengan membunuh Roh Kudus, kan gitu. Enggak, Bang. Karena gimana kita mau bunuh roh? Sama seperti seseorang bisa, misalnya dia dendam sama Bang Suma. Bang Suma ini melakukan penghujatan di agama Kristen, memutarbalikkan ayat firman Tuhan. Kemudian dia dapat Bang Suma, dia bunuh Bang Suma. Dia hanya bunuh tubuhnya Bang Suma, tapi roh Bang Suma itu tidak mati. Karena itu saya Iya, bilang, pada saat kalau- seorang kalau- membunuh tubuh Bang Suma, dia tidak bisa membunuh roh Bang Suma, karena roh itu kan keyakinan Bang Suma ke neraka, ke surga mungkin. Iya, Loh. bukan. Maksud saya Itulah. gini loh. Maksud saya gini, Bang. Ketika kemudian Roh Kudus punya jasad, dia hidup sebagai manusia.
Ya. Tapi ketika kemudian Roh Kudus dibunuh, maka dia tidak hidup sebagai manusia melainkan makhluk roh saja. Ya. Iya kan? Berarti membunuh Yesus sama dengan membunuh Roh Kudus, dalam arti kata memisahkan Roh Kudus dengan kemanusiaan Yesus. Betul? Saya mau gimana, Bang? Membunuh Yesus sama dengan memisahkan antara jasadnya Yesus dengan Roh Kudus itu sendiri. Terpisah mereka kan? Ruhnya sendiri. Ya, silakan. Bagus, kita tepuk tangan. Berarti apapun yang dilakukan manusia terhadap Yesus itu sama halnya melakukannya terhadap Roh Kudus. Betul? Karena kalau pembahasan roh itu juga saya nggak bisa kita menyatukan sama orang dihina pun, tapi dalam rohnya dia bisa tahan, dia bisa tenang. Kita tidak tahu bahwa itu kan berhubungan dengan hati, dapat dikatakan seperti itu. Kita tidak tahu hatinya seperti apa. Kita tidak tahu. Jadi pada saat pertanyaan Bang Suma tentang roh, saya juga untuk menjelaskannya karena sudah bicara roh, kita sudah tidak bicara akal. Nah, sekarang kenapa Anda tentang akal kepikiran, karena kita adalah makhluk berakal, maka tentunya masuk akal. Kalau kapasitas saudara tidak sampai ke sana, kenapa Anda berani mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Yesus itu sendiri? Karena ayat pendukungnya ada, Bang. Saya percaya dengan Yohanes yang menulis kitab Injil Yohanes. Kitab Injil Yohanes itu oleh muridnya Tuhan. Muridnya Tuhan Yohanes itu adalah murid yang paling dekat dengan Tuhan. Dan itu ada pernyataannya di dalam Yohanes 17. Di situ diceritakan tentang aku tidak akan membiarkan kamu piatu, aku akan datang kepadamu kelak. Dan bicara tentang roh, tetapi penolong itu Roh Kudus, karena itu bicara akan datang walaupun dia sudah mati. Walaupun dia sudah mati secara manusia, aku akan datang. Karena itu janji Tuhan Yesus waktu pergilah beritakanlah Injil kepada segala sekalian alam, kepada segala makhluk, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kemudian di dalam kitab Rasul, di situ pernyataan tentang Roh Kudus itu masuk pada buku Tuhan. Karena itu Tuhan pada awalnya ada orang yang Petrus pada saat ditakuti oleh yang lain, dia takut, tetapi setelah Roh Kudus itu datang ke atas kepalanya, maka dia boleh mengkhotbahkan tentang Tuhan Yesus Kristus sehingga ribu orang bertobat. Nah, itulah Roh Kudus. Jadi pada saat ini Roh Kudus itulah Roh Kristus sendiri yang datang kepada kita. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang begini. Kalau Anda mengatakan bahwasanya Yesus, Roh Kudus itu adalah satu hakikat. Nah, sekarang apakah kemudian orang yang membunuh Yesus itu adalah orang yang menghujat Yesus? Orang yang membunuh Yesus adalah orang yang menghujat Yesus. Iya. Saya tidak bisa menilai tentang hal membunuh Yesus, apakah yang menghujat Yesus. Kalau yang meludahin, kalau yang meludahi Yesus, apakah itu sama, Bang? Apakah itu menghujat Yesus kalau meludahi? Jadi tentang hal membunuh, meludahi Yesus, apakah menghujat Yesus? Membunuh, meludahi, apakah menghujat Roh Kudus? Mungkin akan pertanyakan ke situ. Tentang membunuh dan jadi bagaimana? Apakah membunuh Yesus sama dengan membunuh Roh Kudus? Menghujat. Bukan, tunggu dulu. Pelan-pelan, Paman. Pelan-pelan. Siap. Sekarang ketika menghina Yesus, menampar, meludahi, menonjok Yesus, menggantung Yesus, menombak Yesus, membunuh Yesus, apakah itu bagian daripada menghujat Yesus? Itu menghujat Yesus atau memuliakan? Itu adalah bentuk
menolak Yesus. Menolak atau Untuk menghina? menolak Yesus. Menolak dengan cara menghina, menistakan, Bukan hanya merendahkan. cara menghina, menolak dengan cara membunuh, bukan hanya membunuh, Apakah tapi itu- menyalibkan Yesus. apakah Karena itu bagian- keselamatan harusnya kepada mereka, tetapi dialihkan kepada kita, segala bangsa, bukan hanya kepada bangsa Israel. Iya. Gitu, Bang. Apakah itu sama dengan menyangkal? Ya, menyangkal. Oke. Apakah itu sama dengan memfitnah Yesus? Memfitnah. Iya. Apakah itu sama dengan menghujat Yesus? Kalau bahasa menghujat, Bang, kalau menghujat itu kalau KBBI itu bicara tentang menghujat. Kan itu sudah bahasa lain. Menghujat, Bang. Berarti Anda sudah tahu ini endingnya. Anda sudah tahu endingnya kemana? Saya bertanya begini. Endingnya kemana? Kemana ini, Bang? Hah? Anda tak? Endingnya gimana? Sekarang ini kan ini pertanyaan asumsi terakhir. Bang Suma yang Bang Suma mau angkat persepsi Bang Suma Bukan. ya, saya mau Islami. Orang yang paham Bible pasti tahu arah tujuan saya. Sekarang saya terakhir bertanya. Ya. Pernyataan Paulus yang mengatakan Kristus mati dengan jalan kutuk sebab ada tertulis terkutuklah Yesus yang mati digantung di tiang salib. Di mana ayatnya, Bang? Galatia 3 nomor 13. Apakah Saya baca itu dulu ya, Bang. Saya baca dulu ya. Oke, silakan. Abang jangan terlalu berapi-api. Enggak, saya cuman ada ini ending pointnya aja. Ya, betul. Tapi nggak apa-apa, saya baca aja supaya saya juga Ya, silakan. meresapi penjelasan Abang. Silakan supaya nanti Anda sadar posisi apakah Anda ini anti Kristus atau Anda ini Ya. pengikut Kristus. Silakan. Ya. Galatia 3, Galatia 3 nomor 13. Galatia 3 ayat 13. Siap. Galasi. Galatia. Kan muslim salah sedikit nggak apa-apa, soal Galasi nggak masalah, saya nggak protes. Iya. Galati 3 Itu 13. Anda tadi yang Maka memulai Kristus sudah soalnya. menebus kita. Galatia, bukan Galasia. Galatia. Iya, tahu. Iya, Oke, iya, silakan. Ya, Silakan. maka Kristus sudah menebus kita daripada kutuk Taurat itu dengan menjadi suatu kutuk karena kita. Karena ada sesuatu bahwa kutuklah tiap-tiap orang yang tergantung pada kayu. Bisa saya jelaskan, Bang, tentang ayat ini? Saya Bisa cuma saya bertanya. jelaskan dulu tentang ayat ini? Saya bertanya dulu baru dijelaskan. Pertanyaan saya, apakah Ya. dengan mengatakan Kristus mati dengan jalan Catat, Bang, saya, Bang. menjadi kutuk itu penghujatan atau bukan? Silakan. Hujatan. Berat, Paman, berat. Kalau dia Bang, anak sekolah Dina. minggu, pernah sekolah minggu, ini dia paham. Bang. Apakah itu penghujatan dengan mengatakan Kristus itu mati dalam keadaan kutuk? Dian, di mute dulu, Dian. Berisik kau, Ini Dian. siapa Itu ini yang ada? Yang Itu ada penghujatan tadi. atau penghormatan atau penghujatan itu? Yang menjelaskan, Bang semua. Sebentar, Bisa, Bang Dian, di mute dulu, Bang Ya. Dian. Berisik nanti, Bang Dian. Jadi tentang imut. Ya. Jadi tentang Galatia 3:13 itu berhubungan dengan budaya pada masa itu, Bang. Hukuman yang paling berat pada masa itu itulah hukuman di kayu salib. Untuk penjahat kan? Hukuman karena itu dikatakan Itu hukuman untuk Iya, penjahat. Nah, sekarang bukan Yesus hukuman untuk penjahat, Bang. Itu intinya mereka yang disalib itu adalah hukuman terkutuk. Iya. Karena siksaannya itu sangat kalau kita tahu tentang karena dia siksaan melakukan yang dosa dibuat oleh besar. Tuhan. Karena orang itu melakukan dosa Saya besar. menjelaskan, Bang semua. Enggak, saya bertanya. Saya menjelaskan. Saya bertanya. Saya Itu menjelaskan tentang iman saya, beri kesempatan. Oke, Saya mau silakan. jelaskan tentang Iya. rumah tangga. Tapi saya deteksi kalau ada aroma-aroma ingin melarikan kemudian apa yang jadikan ending materi. Terima kasih. Ah, Ya, untuk teman-teman Kristen yang ada di teman ini jangan lupa follow saya ya, follow saya. Jadi tentang pertanyaan Bang Suma, apakah
Paulus menulis suratan ini kepada sidang jemaat yang ada di Galatia adalah penghujatan atau tidak? Karena bunyi ayatnya adalah, maka Kristus sudah menebus kita daripada kutuk Taurat itu dengan menjadi suatu kutuk karena kita. Karena ada surat maupun kutuklah tiap-tiap orang yang tergantung pada kayu. Itu bukan Dengan penghujatan, saat tetapi penggenapan nubuat para nabi ya. Oke, Nanti saya sudah mendobakan tentang kematian kedatangan Yesus. sabar. Paulus sedang nanti mengutip gantian. Kemudian Paulus sedang mengutip Ulangan 21. Nah, di Ulangan Ya. 21 nomor 2223 itu yang dihukum seperti itu siapa? Orang muliakah atau memang orang dihina atau orang dikutuk oleh Tuhan? Ya, kita baca aja ayatnya. Ya, Ya, tuh Bang. silakan. Ulangan 21. 21. Bercanda nih. Siapa ini yang bercanda bisa dimut nggak? Ayatnya 2223. 3 ya. Maka jika seorang telah berbuat dosa yang patut ia mati di bumi, dan jika hukumannya kamu menggantungkan dia pada kayu, tidak boleh mayatnya bermalam pada kayu itu, melainkan hendaklah kamu menguburkan dia pada hari itu juga, karena orang yang tergantung itu kutuklah bagi Tuhan Allah. Maka sebab itu janganlah kamu najiskan tanahmu yang telah dikenakan Tuhan Allah padamu akan bahagian besar. Terima kasih. Sekarang inilah konsep penulisan. Oke, sekarang yang Anda temui di situ, yang Anda dapat poinnya di Ulangan 21 nomor 2223, orang yang dihukum di situ adalah orang yang melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati, dan Tuhan sendiri yang mengutuk orang tersebut. Betul? Ya, betul. Nah, ini yang dikutip oleh Paulus, betul? Ya. Berarti Yesus adalah pelaku besar, pelaku dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati yang dikutuk oleh Tuhan, betul? Ya. Apakah itu menghujat Yesus karena sudah disepadankan dengan pelaku maksiat yang dikutuk oleh Tuhan atau tidak? Jadi karena Bang Suma mengangkat tentang ulangan ini, saya ketawa ini. Bang Suma ketawa. Jadi Pertanyaan bisa saya serius. jelaskan Bang Suma? Bisa. Silakan. Bisa saya jelaskan. Jadi tentang hal penubusan ini tidak ada nubuatannya dalam Alkitab. Hah? Bukan. Paulus mengutip data itu. Pertanyaan Karena saya, saudara. bicara tentang dosa. Pertanyaan saya, Paulus sedang menyetarakan antara pelaku dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati yang dikutuk oleh Elohim dengan Yesus. Apakah itu menghujat atau memuliakan? Ini saya mau jelaskan tentang kutuk. Jadi Bukan, saya penjelasan tidak itu minta. nggak bisa langsung. Saya tidak minta dijelaskan. Saya hanya bertanya, Paulus sedang menyetarakan antara orang yang dikutuk Tuhan karena melakukan dosa besar dengan Kristus yang mati dengan jalan kutuk. Itu bukan serta-merta langsung. Pertanyaan saya, apakah Paulus sedang menghujat Yesus atau sedang memuliakan Yesus? Tentang Galatia 3 ayat 13. Jadi itu bukan serta-merta langsung Paulus ambil keputusan bahwa Yesus itu kutuk. Tapi semuanya ada jalan ceritanya yang ada. Yang kami orang Kristen sangat memahami akan jalan cerita tersebut. Karena jalan cerita itu bukan hanya dari Tuhan dilahirkan, tetapi daripada asas dunia ini ada kami. Penebusannya akan terjadi. Karena pengkhianatan dosa adalah melawan kehendak Allah. Pada saat Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, maka mereka melawan akan firman Allah yang datang kepada mereka. Nah, itulah bentuk dosa, sehingga pada awalnya mereka tinggal di taman.
Pertanyaan saya, dikeluarkan. dengan Iya, Paulus karena ini bicara tentang kutuk, dan kutuk itu berlaku yang saya ceritakan. Allah berlaku dosa itu. Kalau orang nggak ngerti, langsung mengambil satu ayat saja, tentunya dia akan bingung karena ini lenong bocah ini. Saya saya bertanya ini saya mau bawa pada pengertian dengan saya menyamakan mengerti tentang awal mula tentang dengan menyamakan menjelaskan. Yesus dengan orang yang dikutuk Iya. Tuhan karena melakukan dosa besar. Apakah itu penghujatan kepada Yesus atau memuliakan Yesus? Itu pertanyaan saya. Iya, saya tahu. Karena itu saya mau menjelaskan penghujatan- tentang hal arti kutuk penebusan itu. Penghujatan atau Saya apa mau ini? menjelaskan tentang arti kutuk itu. Saya mau menjelaskan Oke, tentang arti kutuk saya- itu. saya 10 menit ibadah dulu ya. Bang Suma. Dinda semua masuk dulu, Semua saya dari salat cerita. dulu. Ini Kalau lenong Bang- bocah ini, silakan. Cuma suka mendengar. Ini penjelasan tentang Galete ini tentang hal anak-anak Ibrahim dengan jalan iman. Iya, sabar Bang ya. Baik Kaisar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini seru ini. Bisa iklan dulu nggak? Baik, Oke, silakan. baik, teman-temanku, saudara-saudaraku yang terkasih yang bekerja di ladang Tuhan. Jangan lupa teman-temanku semua ya. Semoga pada sore hari ini menjelang malam kalian selalu dirahmatin oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk teman-temanku semua yang di bawah, jangan lupa tetep jemarinya sampai layar kalian itu pecah, dan jangan lupa follow akun host narasumber juga saya sendiri. Jangan lupa di follow akunnya Guru Dabang Zuma, host narasumber dan lainnya ya. Saya Kaisar Nero, Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota, menyiarkan langsung di live Fandi Ahmad 02 di frekuensi 3,1 FM. Ajaran kasih mati. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Kristen, Katolik, Protestan, Wanes yang menuhankan knalpot Mio, juga yang menyembahkan pelak Pajero, penyembah double speaker stereo. Jika merasa cerdas dan akademis, kau boleh naik dengan penuh optimis. Tapi kalau cuma congor, bacot dan pesimis, mending kau turun meratap saja di bawah menangis. Yang naik diskusi jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung atau gangguan kejiwaan. Diskusi bantah dengan dasar gunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi. Jangan gunakan asumsi, diksi-diksi, potongan terasi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Muhammad Narasumber mengajarkan memberi tiga. dedikasi, viewer di bawah mendapatkan edukasi, diskusi tanpa pakai urat, tanpa menghujat, tanpa ajaran sesat, inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Fandi Ahmad 02 Jaya tersiar. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima. Selamat bingung buat kalian kafir yang kuar-kuar seperti ODGJ mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji. Stay tune. Lanjut, yang benar ya. Yang benar. Jangan lupa teman-temanku yang sudah masuk, yang sudah stay tune di sini, love orange itu dibutuhkan love orange. Jangan lupa love orange-nya, kalau ada berlebih bolehlah give miskinnya. Silakan stay tune. Lanjut host. Oke, Kang Dito, monitor Kang Dito. Masuk maghrib atau kayak mana Kang Dito? Kang Dito, Ustadz Alif atau Kang Dito ada yang monitor? Oke, Bang YGY ini Kristen atau Muslim Bang? Silakan dibuka mute-nya. Bang YGY. Oke, naik nggak ngomong, saya turunkan ya. Silakan, kalau ada teman-teman Kristen ini, masih ada 2 kursi kami siapkan untuk teman-teman Kristen ya, biar banyak teman-teman Kristen yang naik, supaya yang lain nggak takut kalau dialog. Baik, izin kawan-kawan Muslim standby, kita kasih kesempatan teman-teman kita Kristen untuk naik belajar supaya bisa edukasi ya. Silakan kalau sudah monitor, mungkin Ustadz Alif atau Kang Dito, silakan kirim silakan dibuka mute-nya terus bincang-bincang sama teman-teman Kristen. Atau kalau nggak ada, silakan like Kaisar. Silakan dibuka mute-nya terus bincang-bincang sama teman-teman Kristen. Atau kalau nggak ada,
Ya, terima kasih teman-temanku semua. Mungkin Ustadz Alif dengan Kang Dito lagi gantung pusreng ya teman-teman. Mohon di ini ya sebentar. Mungkin juga maghrib di sana. Kalau Kang Dito mungkin lagi pusreng dia teman-temanku. Iya, jadwal maghrib kayaknya. Udahlah mualaf aja lah biar kita sama-sama. Jangan, kalau mualaf tidak ada mainan dan tidak ada hiburan, begitu sahabatku. Saya itu sebenarnya mau komplain, mau bikin petisi sebentar lagi kami dengan Bang Zuma. Setiap naik 3 yang mualaf, setiap naik 3 yang mualaf. Aduh, untuk apa kami ini jadinya? Tiap malam, bikin kopi campur skincare, udut habis 2 bungkus. Habis semua ditaubatkan, bertobat gara-gara Bang Zuma. Luar biasa. Oke, Bang Dian. Kang Dito monitor, Ustadz Ali monitor. Ini ada Bang Dian, ini Kristen juga ya, Bang beritakan juga Kristen. Ada 2. Bang Den, selamat sore menjelang malam Bang Den. Ya, hadir. Bang Den. Saya hadir. Nah kan, udah pusreng. Lanjut Kang Dito, sudah selesai maghrib kayaknya di sana. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Bu beritakan, sebenarnya pertanyaan simpel tadi saya menyimak. Jadi Yesus yang di kayu salib itu penghujatan atau memuliakan? Silakan. Lalu dalam Galatia 3 ayat 13 ini itu bicara tentang Paulus membandingkan tentang aturan hukum Taurat. Dan aturan hukum Taurat pada saat nggak dilakukan itu dikatakan dalam ayat yang 13 ayat 6. Dia bandingkan dengan hukum yang ada pada zaman Ibrahim dengan zaman tentang hal Taurat itu. Karena perlu diingat, zaman Ibrahim itu berbeda hukumnya dengan zaman Taurat. Karena itu keselamatan bagi orang kafir itu. Jadi poin jawabannya apa? Penyaliban itu penghinaan, penghujatan, atau memuliakan? Artinya Yesus menanggung kutuk Taurat itu. Karena Taurat itu hanya untuk bangsa Israel. Keselamatan sebenarnya hanya untuk bangsa Israel. Tetapi karena kutuk dosa itu ditanggung oleh Tuhan, maka keselamatan itu terbuka. Karena itu Yohanes Pembaptis pun bilang bahwa ayat Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, ia nampak Yesus datang kepadanya, lalu katanya, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Jadi itu bicara tentang hukum Taurat dengan masuk kepada zaman anugerah. Penjelasan dari Yohanes, kita kan bicara pakai akal juga. Pada saat itu yang melihat adalah Rasul Yohanes. Dia melihat akan hal itu dan mencatat tentang ketuhanan Yesus. Dan ditanyakan tentang menghujat atau tidak, itu bicara tentang pengalihan dari tentang hukum Taurat ke hukum zaman kasih dan anugerahnya Tuhan. Jadi Bicara apa, tentang kutukan Bang? tiap-tiap orang yang tergantung pada kayu. Ini bicara tentang Yesus memikul kutuk dosa itu. Bagaimana Bang. itu yang Yesus Bang beritakan. itu memang Yesus Poinnya apa? Poinnya apa? dipaku di kayu salib. Memang Yesus menanggung Poinnya apa kutuk sekarang? dosa. Poinnya apa Bang? Coba poinnya. Apa poin dari Poinnya Abang? kalau kita baca keseluruhan dari pasal Galatia pasal 3 dengan banyaknya ayat pendukung yang menyatakan memang anak domba Allah itu akan memikul dosa isi dunia ini, maka itu bukan penghujatan. Karena kenapa bukan penghujatan? Karena Paulus menerangkan tentang kenapa Yesus itu disalib, bahwa dia memakukan syarat Taurat di kayu salib. Jadi penghinaan, penghujatan, penistaan, atau Ayat ini bukan serta-merta terkutuklah tiap-tiap orang yang terkena salib, tapi ada jalan ceritanya. Ada masa-masa tertentu yang menggenapi akan nubuatan itu. Dan Paulus hanya menuliskan hal yang terjadi. Dia menerangkan tentang jalan keselamatan melalui Kristus. Bahkan keselamatan oleh sebab iman. Ya, jadi Abang tidak meyakini bahwa yang disebut terkutuk itu Yesus gitu ya? Bukan seperti itu yang Iya. memang saya sudah menceritakan tentang jalan ceritanya seperti apa. Saya terangkan
Ya. Kenapa dikatakan kutuk? Terkutuklah tiap-tiap orang yang tergantung pada kayu. Karena jalan ceritanya Yesus menebus dosa. Penebusan itu jalan ceritanya, penebusan dosa yang dilakukan oleh yang mengakhiri zaman Taurat itu. Karena itu Taurat sudah diberi oleh Musa, tetapi anugerah dan kebenaran didatangkan oleh Yesus Kristus. Nah, itulah dia mengakhiri zaman Taurat itu. Karena masa Taurat, kalau dalam Taurat itu untuk datang beribadat itu harus ada penumpahan darah. Dan darah itu adalah darah domba, darah lembu yang keimamatan dikerjakan oleh imam untuk melayani Ka'bah atau tabernakel harus dengan darah. Dan itu digenapi di dalam kitab Ibrani. Yesus yang adalah itu penjelasan Rasul Petrus. Karena itu dia menanggung kutuk dosa. Jadi pada awalnya manusia sudah diusir dari Taman Eden, tapi Tuhan membuka jalan keselamatan itu. Karena itu pada saat kematian Tuhan, maka tirai di bait suci terbelah menjadi dua. Artinya pandangan kita bukan hanya lagi pandangan di kamar suci, tapi masuk sampai kepada pandangan kamar maha suci. Abang udah menyimpang kemana-mana, Bang. Bang, yang saya tanyakan, menurut Abang, menurut Abang beritakan ini, apakah Yesus itu, apakah Paulus menghujat Yesus karena dia mengatakan terkutuklah, maka Kristus sudah menebus kita daripada kutuk Taurat itu. Jadi kutuk Taurat dengan menjadi suatu kutuk karena kita. Oke, baik. Karena itulah penebusan yang dia kerjakan. Baik, baik. Itu yang seharusnya ditimpakan kepada manusia yang melanggar firman Tuhan, tetapi dia yang tidak berdosa yang memikul. Itulah terus, Bang. Padanya. Ya, sabar, gantian ya, supaya nggak berkesan kita di dalam gereja online terus, gitu ya. Kalau bilangku saya mau lagi, saya masih mau ini. Nggak, sabar dulu. Udah, Bang, nggak nyambung. Gini, udah, pertanyaan saya, Abang tidak meyakini bahwa Yesus disalib itu dikatakan terkutuk oleh Paulus, gitu maksudnya? Iya kan? Bukan seperti itu, Bang. Pertanyaannya gini, Bang. Pertanyaan gini, Bang. Saya ingin meluruskan pertanyaan. Pertanyaan yang ditanyakan kepada saya, apakah Paulus tidak menghujat Yesus dengan mengatakan Yesus itu terkutuk di atas kayu? Kang Dito. Itu kan pertanyaannya. Dan itulah jawabannya. Jawaban saya kasih satu rangkaian tentang hal kenapa itu tidak menghujat. Karena ada jalan ceritanya dan Paulus hanya menuliskan. Oke. Fandi, boleh dibantu buka 1 Korintus pasal 12 nomor 3. Bacakan, Fandi, minta tolong. Itu ada tertulis terkutuk. Saya bisa baca juga, saya mau baca ya. 1 Korintus. Pasal 12. Ya, oke. Baca yang kerasnya. Ada itu kutipan itu. Pasal berapa, Bang? Yesus gitu ya. Pasal berapa, Bang? 12 nomor 3. Ayat 3 nomor 3. Fendi lagi sholat, Fendi. Oke. Sebab itu aku menyatakan kepada kamu bahwa dari antara orang-orang yang berkata-kata dengan ilham roh Allah itu tiada seorang pun mengatakan Yesus itu laknat, tiada seorang pun mengatakan Yesus itu laknat, dan tiada seorang pun dapat mengatakan Yesus itu Tuhan melainkan dengan Roh Kudus. Abang ini baca yang mana? Versi lama? Ya, versi lama. Ini lama ini dia sangat dekat dengan bahasa Ibrani, Bang. Bahasa Yunani bukan Ibrani, salah saya. Bukan, yang terbaru apa itu yang coba baca yang TB1 atau TB2 tuh. Iya, saya sudah baca Alkitab saya ini. Baca aja dalam terjemahan lama. Sebab itu aku menyatakan kepada kamu antara 1 Korintus pasal 12 nomor 3. Dan Bang Dito, saya mau jelaskan bahwa ayat itu tidak berdiri sendiri, harus dengan jalan ceritanya harus diketahui ya, Bang. Iya, substansi kita kan tadi Abang mengatakan tidak ada tertulis disebutkan oleh Paulus, tulisannya Paulus itu terkutuklah Yesus. Nah, ini saya kasih tahu. Korintus Bang, nggak ngerti 12 nomor 3. 12 nomor 3. 1 Korintus 12 nomor 3. Ya.
Alkitab Sabda ya, kita baca ya. Boleh. Nah, dan ini nanti. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Itu menekankan bahwa tetap kalau ada orang tanpa Roh Kudus, ya, mereka tidak akan meyakini itu bahwa terkutuklah Yesus. Betul ya? Wah, agak lain memang Kang Dito ini ulti mulu. Aduh. Apa bang? Itu kenapa bang? Bagus. Silakan teruskan bang. Iya, jadi Paulus menuliskan. Itu biasa bang. Iya, Paulus menuliskan memang benar-benar yang terkutuk di kayu salib adalah Yesus. Baca lagi ayatnya jelas-jelas. Saya sudah jelaskan, cuma bang Tito mungkin nggak ngerti. Iya, baca pelan-pelan lagi, Kaisar. Baik, atau yang saya bacakan 1954 yang lebih tua. Karena dia pengennya lebih lama toh. Sebab itu aku menyatakan kepada kamu bahwa dari antara orang-orang yang berkata dengan ilham Roh Allah itu tiada seorang pun mengatakan Yesus itu laknat, dan tiada seorang pun dapat mengatakan Yesus itu Tuhan melainkan dengan Roh Kudus. Tidak ada yang mengutuk dia, tidak ada yang boleh mengatakan dia Tuhan. Tidak ada. Jangan ditambah bang, Kaisar, jangan ditambah. Bunyi aja ayatnya seperti itu, jangan ditambah. Baca bang, 1954 Anda meminta yang lebih lama. Anda meminta yang lebih lama toh? Enggak, Anda meminta yang lebih lama. Saya membawa narasi Anda pengen membawa melainkan dengan Roh Kudus. Itu kan sampai situ bunyi ayatnya. Melainkan dengan Roh Kudus. Nah, Oke, sebentar saya tampilkan. Saya screenshot dulu, saya tampilkan ya supaya tidak ada dusta di antara kita ya. Ya. Itu saya bacakan yang terakhir 1954. Anda bilang tadi lebih dekat dengan teks Ya, original. sama bang. Itu sama bunyinya sama dengan kitab saya bang. Sama. Berarti tidak ada dusta di antara kita ya bang ya? Ya sama. Tapi cuma tadi abang kan tambah. Jadi itu yang saya protes yang tambah. Jadi cuma sampai di Roh Kudus dengan Roh Kudus. Ya, karena di situ tiada seorang pun mengatakan Yesus itu laknat, dan tiada seorang pun dapat mengatakan Yesus itu Tuhan melainkan dengan Rohul Kudus. Apa salahnya bang? Kan betul itu. Ya betul. Silakan baca Ya, bang dengan keras. Iya seperti itu. Terus apa yang jadi pertanyaannya? Oke. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada orang pun yang berkata-kata oleh Roh Elohim dapat berkata terkutuklah Yesus. Saya pelan-pelan kan ya. Ya. Karena itu Betul. aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Elohim dapat berkata, bukan tidak dapat berkata ya. Terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Kalau dari membaca kita dapat memahami atau tidak bahwa si Paulus ini meyakinkan ya bahwa orang yang berkata-kata karena Roh Elohim ini bisa berkata, bukan tidak dapat berkata. Tulisan inilah yang membuat Paulus itu meyakini Kristus telah mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Ini tulisan Paulus bahwa penekanan substansinya adalah terkutuklah siapa? Penekanannya bang, abang udah ambil kesimpulan. Maksud saya penekanan ayat itu apa menurut abang? Apa? Ya, yang menjelaskan bahwa Paulus kalau yang di Galatia 3 nomor 13 dia menghiden bahwa sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib, tidak mengarah bisa. Yang tadi dulu. Iya. Sabar dulu. Yang ini yang ya sabar dulu, kan kaitannya kan dari sana. Kaitannya kan dari sana Galatia. Tadi. Sabar dulu. Yang abang baru baca tadi di dalam sabar dulu. 1 Korintus 12 ayat 3 tadi yang abang baca itu kan yang abang menjelaskan. Itu saya kan tanya, korelasinya. Ini relevansinya adalah sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Aja sesuai dengan tema yang ini abang yang
Iya bang, sabar. Kan tadi di Galatia 3 nomor 13. Ya, Kalau ya. Abang Dazuma tadi kan terkait apakah penghujatan, penistaan atau memuliakan. Saya Kan sudah begitu. jelaskan, tetapi Ya, saya sudah sabar jelaskan Kang Dito, tapi mungkin nggak ngerti. Pada Kang Dito ngerti nggak apa-apa. Saya Gimana ngerti. apa-apa, saya sudah jelaskan. Saya ngerti, Tapi Anda Abang menjelaskan. Ya Abang kan, lompat kepada penjelasan 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Mari kita renungkan bersama. Mari kita bahas ayat relevansinya adalah tentang di Galatia 3 nomor itu. Saya tanya, 13 bang. tentang apa? Relevansinya adalah di Ini Galatia Abang- 3:13 bang. Ini udah screenshot, masa masuk ini? Ya dengarkan dulu, 1 dengarkan dulu. Korintus. Ya, dengarkan Silakan, dulu. baca aja. Apa yang saya utarakan ini, Anda dengarkan dulu ya. Dengarkan dulu. Ya. Awalnya adalah di Galatia 3 nomor 13. Paulus tidak menyebutkan yang terkutuk itu Yesus, betul ya? Nah, untuk menunjukkan Bukan ternyata seperti itu, saya sudah Paulus, jelaskan kepada Bang Dito. iya, tahu bang. Anda tadi sudah masuk frase di Jangan Galatia nanya, jangan Bang. Jangan nanya, 3:13. saya nggak jawab. Tunggu, saya mau tunggu Bang. Ya, sabar dulu ya. Galatia 3 pasal 13 Galatia pasal 3 nomor 13. Di situ Paulus tidak meleterlekkan bahwa sebab tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib, itu nama yang dimaksud. Tapi Kristus, kan begitu ya? Kristus yang menjadi kutuk. Di sini yang lagi di layar besar, screenshot ini, Paulus letterlek, ada tanda kutip. Ya. Dia mengatakan untuk meyakinkan bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Elohim dapat berkata. Penjelasan dari frase kalimat bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Elohim dapat berkata terkutuklah Yesus. Dia meyakinkan bahwa orang-orang yang berkata oleh Roh Elohim, dia yang dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ini frase mudah dipahami bang. Substansi yang saya bawakan supaya tadi yang di Galatia 3 nomor 13 ini menjadi terang benderang yang disebut sebab terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Itu tuduhan Paulus kepada Yesus. Di sini ada tanda kutipnya. Selain oleh Roh Kudus, begitu abangku. Oke, silakan. Silakan, Bang. Jangan ngambek lah. Ayo. Itu sudah? Sudah. Nah. Mana screenshot ayatnya tadi, Bang? Kita bahas sama-sama sambil lihat aja screenshot ayatnya tadi. Aduh, panas HP saya. Saya tadi menjelaskan udah didengar ya? Udah dengar. Tapi ya, oke lah deh kalau gitu. Sebab itu karena Bang Dito membelokkan arti makna dari ayat tersebut. Maksud dari ayat tersebut dipelintir tidak seperti maksud makna yang sesungguhnya. Selamat malam. Ya, Lanjut Bang Zuma udah ini ya ready. Silakan. Tafadhol Gurunda. Alhamdulillah. Udah sampai di mana? jadi di dalam masih berputar di cerita tadi Bang tentang Oke. penjelasan Bang tentang Galatia 3 ayat 13 tadi. Terus? Terus saya menjelaskan kenapa sampai kita kan nggak bisa Bang memahami satu ayat itu hanya dari ayat tok itu saja. Tetapi semuanya ada rangkaian cerita. Betul. Karena begini Bang, dalam satu cerita misalnya apakah itu drama, film tertentu, maka kalau kita hanya lihat sepenggal ceritanya aja kita ambil kesimpulan kita akan salah Bang.
kita tidak ngerti jalan ceritanya itu seperti apa. Mati aja. Sedangkan kami yang ada di rumah Kristen, kami tahu jalan ceritanya maksud Galatia 3 ayat 13 itu apa maksudnya? Kami ngerti, Bang. Karena kami ada di rumah Kristen. Alkitab ini milik Kristen. Pastilah yang paling ngerti itu Kristen sendiri, Bang. Tidak mungkin tetangga yang ada dalam dunia agamanya sendiri. Pastilah dia, mungkin kalau dia hanya melihat ya cuma hanya melihat-lihat saja, nggak bisa dia mengetahui secara detail apa urusan Aku rumah siap. tangga dan Syukran. rumah Kristen Barakallahu tersebut. fik. Ya, sekarang gini saudara, saya kan Kemudian bertanya dalam saya mau kemudian pertanyaan Abang Sula tentang apa Ya, malam gantian Bang. gantian kita. Jadi kan tadi Paulus mengutip Ulangan 21, 22, 23. Anda paham setelah Anda baca, Anda paham dan kalau Anda mengatakan kalau Anda mengatakan Anda lebih paham dari kami, itu saya rasa Anda cuman membual, karena data ini justru saya yang menunjukkan kepada saudara. Di data itu jelas yang digantung di salib adalah orang yang melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati, sehingga Elohim mengutuk oknum tersebut. Nah, pertanyaan saya muncul, apakah itu bukan menghujat ketika Yesus yang orang suci disetarakan dengan pelaku dosa besar yang dikutuk oleh Elohim? Yang mengutuk orang yang disalib itu adalah orang Elohim. Orang Yahudi ketika ingin menebus dosa, mereka pakai domba, kambing, sapi, lembu, dan disembelih, bukan digantung di pohon, bukan. Tiba-tiba Kristen punya konsep penebus dosa digantung di salib. Konsekuensinya adalah Kristen harus mengakui bahwa Yesus itu adalah orang yang melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati, sehingga dia pantas dikutuk oleh pencipta langit dan bumi. Pertanyaan saya muncul, apakah itu tidak menghujat Yesus ketika Yesus disepadankan, disetarakan dengan makhluk yang dikutuk oleh Tuhan? Menurut saudara itu tidak menghujat, berarti Anda lebih hebat daripada Paulus. Kami tak sanggup mendengarkan itu. Kalau Yesus disepadankan dengan pelaku maksiat yang sepadan dengan hukuman mati, dan Yesus disepadankan dengan orang yang dikutuk oleh pencipta langit dan bumi, Anda mengatakan itu tidak menghujat. Oh, saya menyerah dalam hal ini. Penghinaan seperti apa lagi yang Anda ingin hujatkan kepada Yesus? Kalau dia sepadan dengan orang yang dikutuk oleh Tuhan, kalau dia sepadan dengan hukuman mati yang diberikan kepada orang yang bermaksiat, Anda katakan itu belum seberapa, itu belum penghujatan. Lalu yang dimaksud penghujatan itu yang mana? Yang ambil di sapiteng lantas lempari wajahnya Yesus kah baru dibilang menghujat? Ini Anda menyepadankan orang yang dikutuk oleh Tuhan dan orang yang digantung sepadan dengan pelaku dosa yang sangat besar, relevan dengan kematian. Anda mengatakan itu bukan penghujat? Hah? Yakin ente? Maka muncul pertanyaan untuk kemudian mencoba untuk meminta kejujuran saudara. Apakah dengan menyetarakan Yesus dengan orang yang dikutuk Tuhan dan orang yang sepadan dengan hukuman yang melakukan dosa besar, apakah itu penghujatan kepada Yesus atau itu adalah sebuah kemuliaan menurut saudara? Silakan. Itu penghujatan atau itu penghormatan kepada Yesus dengan mendudukkan dia setara dengan orang yang dikutuk Tuhan? Silakan. Sekali lagi, Bang Suma dalam ayat 13 ini sudah berasumsi sangat jauh sekali. Jauh. Penjelasan dalam ayat yang ke-13 ini itu perbandingan tentang jalan keselamatan yang akan terjadi kepada manusia. Di dalam cerita ini, bahwa kalau orang tidak melakukan Taurat itu, apa nyambungnya ya? dia akan terkutuk. Tetapi Paulus membandingkan tentang keselamatan, itu kita bisa lihat. Orang yang dikutuki Tuhan.
Bisa kita baca Bila- satu perikop Bang Suma. Itu dalam Kok jadi Galatia jalan 3 ayat keselamatan? 6 sampai dengan ke-14. Bang. Kita kan hanya berdiri dalam satu ayat. Karena itu saya katakan, saya yang ada di rumah Kristen, pastilah saya paling tahu. Silakan tentang Anda ayat terangkan Kristen ke aja, Bang saya, kawan. Jangan curhat. Terangkan ke Saya saya. mau terangkan, Bagaimana Bang. mungkin Anda harus terangkan ke saya? Karena pemahaman saya adalah Kristen sedang menghujat Yesus dengan menyetarakan Yesus ini sebagai orang yang dikutuk oleh Elohim, sebagai orang yang melakukan dosa maksiat yang pantas wajar menerima hukuman mati. Itu tanggapan saya. Kristen ini penghujat Yesus. Anda boleh menolak. Oh tidak Bang Suma, kami bukan penghujat Yesus. Berikan saya Oke, kesempatan untuk menjelaskan. sekarang terangkan, buktikan kalau Anda tidak sedang menghujat Yesus dengan menyetarakan Yesus dengan orang yang dikutuk Elohim. Silakan. Ya. Ya. Jadi Bang Suma menuduh kita orang Kristen menghujat Yesus karena Yesus disalib, terkutuk. Untuk Bang Suma terkutuk karena disalib. Karena mengambil ayat dalam Galatia pasal 3 ayat ke-13. Tapi sekali lagi, ayat firman Tuhan itu tidak berdiri sendiri, tapi ada rangkaian cerita yang harus dipahami. Apa maksud, apa makna dari bunyi ayat tersebut? Maka kami orang Kristen pasti paling tahu, paling mengerti tentang bunyi ayat tersebut. Iya, Dan saya mau menjelaskan tentang jelaskan. Iya, Kalau iya, Bang. kalau cuma bernarasi, pengakuan Bang. kami Bisa orang bernarasi Kristen pada paling saat tahu, pertanyaan. kami orang Kristen paling tahu lah. Iya, itu pengakuan iya. Anda. Sekarang kalau paling Iya. tahu, buktikan, jelaskan kepada kami. Kami bukti, kami butuh bukti penjelasan. Gitu Saya loh. tidak menjelaskannya, bisa dengan leluasa saya Langsung jelaskan. Ini kan bukan poinnya sebagai aja, saya Bang. untuk menjawab. Anda Bang, cuma ceritakan mengatakan poinnya kami aja. Kristen lebih tahu. Iya. Poinnya aja Silakan, silakan. Kan itu saya Silakan. Satu poin. Poinnya langsung Menjelaskan. silakan. Ya, silakan kawan, silakan. Dalam Galatia ini bicara tentang dalam Galatia 6 sampai ayat yang ke-14. Itu penjelasan Rasul Paulus tentang hal keselamatan. Kalau penjelasan Rasul Paulus bicara tentang hukum Taurat, pada saat seseorang tidak melakukan hukum Taurat maka diancam dengan terkutuk. Oke, Karena Abang, itu saya rasa berhubungan ini dengan- Bang Beritakan tidak menjawab. Kita kasih kesempatan sama Pak Profesional dari tadi kayaknya sudah nggak sabar ini. Bang Beritakan istirahat dulu ya. Kita akan harus bahas satu perikop, Bang. turun dia. Itu hubungan, ada ayat-ayat menghubung. Bisa ditampilkan kalau saya bohong. Ayat-ayatnya ada. Anda, Saya mau saya kan baca begini ya, saudara, menerangkan. saya Yang menerangkan. saya membaca data dan saya kemudian menjelaskan data tersebut. Isi data itu pun Anda sudah mengiyakan tadi bahwa Ulangan 21 nomor 2223 adalah orang yang Itu ayat melakukan kaki, Bang. Itu ayat kaki ditulis di Alkitab kami, pasti bisa dapat ketahuan lah, Bang. Iya betul. Ayat Kan itu. Paulusnya yang mengutip, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati digantung di tiang salib. Di mana tertulis? Jelas Ulangan 21 22 23. Kita nyebrang ke sana, berselancar kita ke Ulangan 21. Rupa-rupanya yang dikutip Paulus ini adalah hukuman berupa kutuk Tuhan kepada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Dengan kesimpulan, Paulus sedang menyetarakan orang yang dikutuk Tuhan. Paulus sedang menyetarakan Yesus dengan orang yang dikutuk Tuhan karena telah melakukan dosa maksiat yang sepadan dengan hukuman mati. Pertanyaan saya, apakah itu tidak menghujat Yesus atau justru Anda anggap itu memuliakan Yesus? Pertanyaan Bang Suma, apakah itu menghujat Yesus? Yesus. Karena itu tentang hal menghujat dan memuliakan, maka harus diterangkan hal seperti apa itu, kemudian apa maksudnya ayat Ya, itu saya mau terangkan. mana Daripada saya terangkan, keterangan Anda dikatakan, mana? saya tidak menuduh itu, padahal saya mengambil ayat. Keterangan Anda mana? Anda cuma mengatakan Paulus menjelaskan Kita di mengambil Galatia satu perikop 6, cerita. Galatia 4 Ceritanya itu dalam itu kitab mengenai Galatia 3, keselamatan. ayat yang ke-6 sampai ke-14. Kenapa Bang? berbicara mengenai keselamatan? Apa Iya, hubungannya? Abang kan angkat ayatnya dari ayat 13. Kenapa larinya ke keselamatan? Ini
Paulus Bang mengutip Ulangan 21. Ulangan 21 itu adalah hukuman bagi pelaku maksiat, yaitu kutukan Tuhan kepada si oknum pelaku. Si oknum pelaku maksiat yang dikutuk ini disetarakan oleh Paulus dengan Yesus. Pertanyaan saya, apakah Paulus sedang menghujat Yesus atau sedang memuliakannya? Karena Paulus terbukti menyetarakan Yesus dengan pelaku kejahatan yang dikutuk oleh Elohim. Atau jangan-jangan ini memang materinya berat. Berat paman. Bang Suma memberikan pertanyaan kepada saya, apakah Paulus menghujat atau memuliakan? Kemudian saya mau jelaskan bahwa tentang cerita itu, dia itu bicara tentang anak-anak Ibrahim dengan jalan iman, bukannya dengan jalan syarat Taurat. Itu perikopnya, dan saya mau bahas tentang perikop itu. Nah, dari situ bisa kita petik, bisa kita ambil bahwa ternyata penjelasan maksud dari ayat tersebut itu tentang hal ini. Baru kita ambil kesimpulan, oh dia tidak menghujat tapi dia memuliakan. Ada kesimpulannya, bukan kesimpulan menurut jalan pikiran Bang Suma. Jadi ayat menurut saudara ini memuliakan, didukung dengan ayat-ayat yang lain. Berarti ini kesimpulan Anda ini memuliakan atau menghujat? Tidak bisa saya mengambil kesimpulan saya pada saat menerangkan sesuatu. Saya mengambil kesimpulan firman Tuhan yang ada, Bang. Kalau abang kan mempelintir firman Tuhan, kok saya memelintir? Kok saya mau menjelaskan apa yang dibengkokkan oleh Bang Suma. Apa yang saya bengkokkan? Coba. Yang saya bengkokkan apa? Yang saya bengkokkan apa? Nah, ini saya mau luruskan, saya sementara jelaskan, tapi dikatakan saya tidak menjawab apa. Padahal ya iyalah, kan pertanyaan saya itu menghujat Yesus. Begini saudara, kalau Yesus disetarakan dengan tai ayam, menghina atau memuliakan itu? Itu sudah sangat jauh pertanyaannya, Bang. Sudah sangat jauh, karena itu saya menjelaskan apa kalau saya menyetarakan Yesus, menyetarakan Yesus dengan penjahat, itu memuliakan atau menghujat? Bang Suma selalu dan tadi bikin narasi, membuat satu cerita, dan saya mendengarkan dengan seksama, membuat pertanyaan, saya ingin menjawab. Dan pada saat saya membuat satu cerita tentang Alkitab saya sendiri, tentang pengertian apa yang Bang Suma tanyakan, saya tidak bisa menjelaskannya karena memang tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan. Padahal Bang Suma sekarang Anda ingin menipu orang banyak di sini. Oke. Saya simpulkan, saya sederhanakan. Ketika bukan sulit, ini sederhana. Kalau saya berkata begini, Yesus itu sama seperti penjahat. Apakah saya menghujat Yesus atau saya memuliakan Yesus? Saya menghujatnya atau saya memuliakannya? Yesus itu sama seperti penjahat. Itu menghinakan atau memuliakan? Bang Suma sudah membuat satu pertanyaan narasi yang menggiring satu opini dalam pengertian Bang Suma, dan saya mau menjelaskan, meluruskan tentang opini yang diberikan. Jangan ngeles lah, Bang. Kalau ngeles itu tanda tak mampu. Pertanyaan menggiring. Kau campur ini bukan satu pertanyaan matematika pada sektornya tambah satu harus dua, tetapi itu ngeles, Bang. Jangan ngeles, Bang. Saya sederhana loh. Ketika Bang Suma menyetarakan Yesus dengan seorang penjahat, apakah itu saya menghujat Yesus atau saya memuliakan Yesus? Itu loh pertanyaan saya. Saya wakili yang jawab, menghujat paman. Menghujat. Saya sedang menghujat. Kenapa? Paman. Iya, karena saya menyetarakan Yesus dengan penjahat. Itu berarti saya menghujat Yesus. Nah, bagaimana dengan Paulus yang menyetarakan dengan orang yang dikutuk Tuhan? Apakah itu menghujat atau memuliakan? Diskusi itu, Bang, memberikan kesempatan seorang yang ditanya untuk jangan ngajarin.
Aduh. Masalah bantunya masalah dulu. Dari tadi kayak di depan toples, putar sana, putar sini. Karena Bukan kalian nggak bisa mau. jawab. Bukan nggak bisa Saya jawab jelaskan. ini. Karena Dia kalian mau dia pergi tidak mau kepada- ketahuan. Kalian mau- Dia mau mau ajak- ketahuan. Karena tidak bisa. Ini Nggak mau ketahuan kalian kalau nggak mereka bisa. ini sebenarnya Kalau Kristen menjelaskan anti-Yesus. Keimanannya. Mereka ini Kemudian antikristus bernarasi sebenarnya. lagi, berasumsi lagi. Melindungi Paulus yang Nggak menghina bisa Yesus, Kristen mereka menjelaskan melindungi Paulus. firman Tuhan yang kalian belokkan. Iya, kok saya yang membelokkan? Anda yang membelokkan, bukan saya. Paulus sedang menyetarakan. Karena itu saya meluruskan apa yang Bang Suma belokkan. Saya meluruskan. Silakan Anda luruskan. Sudah, Jangan itu curhat. kesimpulan Silakan. Bang. Silakan Anda luruskan. Silakan. Dari tadi saya meluruskan. Ya. Coba kita dengar teman-teman. Terima Satu, kasih buat dua, teman-teman tidak. Kristen. Satu, dua, tidak. Kita santai saja. Buat Iya. teman-teman Kristen yang ada di room ini, ya bisa. Ya, buat teman-teman Kristen yang ada di room ini, dalam kitab Galatia 3 ayat ke-13 itu tidak berdiri sendiri. Pada saat seorang menafsirkan itu berdiri sendiri, dia bisa menafsirkan dengan semau udelnya aja. Karena itu saya memberikan apa di dalam kitab Galatia 3 itu dipotong lagi. Saya mau masuk pada penjelasan, potong lagi. Enggak, Gimana kenapa ini? kamu curhat? Kamu luruskan apa yang menurutmu itu Iya. kok. Jangan kau curhat. Iya, saya Silakan. Ini Satu, kan dua, banyak tidak. teman-teman Kristen yang menyaksikan. Saya juga mewakili mereka. Tidak sopan kalau saya tidak hormati teman-teman saya, Bang. Ya, mulai Jadi saudara. saya Mulai. menyampaikan, saya Satu, sebagai orang Kristen. dua, tidak. Abang-abang semua kan, Silakan. ya. Galatia 3 tentang ayat yang ke-13 itu harus kita melihat dalam ayat yang ke-6. Sebenarnya itu mempunyai perikop dengan judul Anak-anak Ibrahim dengan Jalan Iman. Aduh, gatal nih gigiku. Dan jenam tentang hal keselamatan itu dicapai dengan jalan Taurat. Karena Taurat dikatakan di dalam Ulangan 27-26, kalau tidak melakukan satu Taurat terkutuk. Artinya di luar Taurat itu tidak ada keselamatan pada masa. Tetapi Paulus mau menjelaskan tentang keselamatan itu melalui jalan iman. Karena di dalam ayat 13 kita harus melihat rangkaian ceritanya itu dari ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 berbunyi demikian, maka adalah ia itu seperti kau Ibrahim sudah percayakan Allah, maka ia itu dihisapkan kepada menjadi kebenaran. Ibrahim dihisapkan menjadi kebenaran itu sebelum adanya aturan Taurat Musa. Kemudian, kenapa sebelum adanya Taurat Musa? Karena Ibrahim yang lebih dahulu ada, baru Ini apa Musa. ini Bang? Apa ini yang kemudian tolong jelaskan ayat-ayatnya. Ini ayat-ayat yang ditanya toh. Ini ayat-ayat yang ditanya. Ini ayat-ayat yang ditanya, dan saya menjelaskan dari ayat 6 akan sampai kepada ayat yang ke-14, bukan hanya ayat 13. Lanjut. Sehingga kita dapat mengerti Lanjut. maksudnya. Satu, Ya, dua, lanjut. tidak. Lanjut. lanjut suka-sukamu lah Bang. Ya, Nah, tapi ayat kalau sekarang nomor 6. saya tolong dong jangan dipotong pada saat saya menjelaskan, tolong jangan diganggu. Ya, jangan diganggu, Agar jangan supaya diganggu. saya bisa akan ceritakan firman Tuhan di sini. Ya, Dan jangan diganggu. teman-teman Kristen yang mendengarkan, teman-teman Islam juga bisa mendengarkan. Ya, Siapa tahu silakan. bertobat dan datang kepada jalan kebenaran dan kehidupan. Tuhanlah jalan dan kehidupan. Terima kasih. Dan saya mau masuk dalam penjelasan bisa. Ya, silakan. Ya. Ya. Tadi sampai di mana saya sudah lupa lagi. Masa saya harus mulai lagi. Anak-anak Ibrahim. Anak-anak Ibrahim. Potong kayak gitu. Saya menjelaskan. Anak-anak Ibrahim. Bisa anak-anak sekolah minggu. Masuk anak-anak. Bisa teman-teman saudara-saudara mendengarkannya. Bisa. Iya, Saya menjelaskan. Siap Pak dosen, silakan Pak dosen. Silakan. Terima kasih. Jadi di dalam Galatia pasal 3 ayat ke-6 sampai ke-14 itu bicara tentang jalan keselamatan. Hanya tentang jalan melakukan syarat Taurat. Lagi-lagi dia. Tadi ayat 6 saya sudah jelaskan. Kita masuk pada ayat yang ke-7. Nah, tidak ada yang mengganggu ya, makasih ya. Ayat ke-7.
Sebab itu hendaklah kamu mengetahui bahwa segala orang yang beriman itulah anak-anak Ibrahim. Maka sebab di dalam Alkitab dahulu sudah nyata bahwa Allah membenarkan orang kafir dari sebab iman. Maka dinyatakannya kabar kesukaan terdahulu kepada Ibrahim. Firman-Nya, di dalam engkau sebab orang kafir akan beroleh berkat. Ayat 9. Sebab itulah segala orang yang beriman itu beroleh berkat beserta dengan Ibrahim yang mukmin itu. Karena seberapa banyak orang yang keadaannya melakukan syarat Taurat ada di bawah kutuk. Karena ada tersurat bahwa terkutuk tekun berbuat segala sesuatu yang tersurat di dalam kitab Taurat. Itu terdapat dalam kitab Ulangan 27-26. Kalau tidak melakukan syarat Taurat itu kutuk. Nah, inilah tolak ukur akan menuju ke ayat 13. Kita baca dulu ayat 11. Bahwa tiada seorang pun dibenarkan oleh syarat Taurat di hadapan Allah. Maka hal itu sudah nyata sebab orang yang benar akan hidup dari sebab iman. Tetapi syarat Taurat itu bukannya berasal daripada iman, melainkan orang yang melakukan syarat Taurat itu akan hidup oleh sebab itu, oleh sebab Taurat itu. Karena itu ayat 13. Maka Kristus sudah menebus kita daripada kutuk Taurat. Jadi Kristus tebus kita daripada kutuk Taurat itu dengan menjadi satu kutuk karena kita. Jadi Kristus tidak disamakan dengan orang-orang yang dikatakan pelacur dan lain sebagainya, tetapi Kristus menebus kita daripada kutuk Taurat itu. Dia sendiri yang mau datang menebus kita dari kutuk Taurat itu. Karena Taurat melanggar satu Taurat saja akan kena hukuman. Tetapi karena itu Yohanes katakan Taurat sudah diberi oleh Musa, tetapi anugerah dan kebenaran sudah datangkan oleh Yesus Kristus. Karena itu dia menjadi kutuk Taurat. Kenapa dikatakan menjadi kutuk Taurat? Karena dia mati untuk menebus dosa kita. Kalau pada zaman Taurat, pada saat mereka beribadat, maka segala sesuatu itu harus ada persembahan darah. Ada darah lembu, ada darah domba, ada darah merpati. Tetapi pada zaman Yesus, dia hapuskan. Karena kenapa harus ada persembahan korban? Itu tanda ada pengorbanan dosa. Setiap tahun sekali orang Yahudi melakukan hal itu, tapi semuanya digenapi oleh Tuhan. Dan dia hapuskan kutuk Taurat itu dengan apa? Saudaraku yang terkasih, Kordoba jompala. saya mau bertanya ini. Kamu masih ingat nggak pertanyaan ini tadi? Ingat pertanyaan tadi apa? Bukan, pertanyaan Bang Zuma tadi ingat nggak kamu? Apa pertanyaannya? Pertanyaannya tadi ingat nggak kamu? Pertanyaannya, apakah Rasul Paulus mengatakan ini dia menghujat atau tidak? Maka dari rangkaian cerita tadi dalam ayat-ayat firman Tuhan ini, maka Tuhan Yesus Kristus sendiri yang menebus dosa isi dunia, menjadi dia mengurus kita dari kutuk Taurat tersebut. Kamu apa ini? Kamu ngapain ini? Makan jalan keselamatan itu. Kordoba jompala. Saudara Marta, saya menunggu penjelasan. Saya nunggu penjelasan. Apakah dengan menyetarakan Yesus dengan orang yang dikutuk oleh Elohim itu memuliakan atau itu menghujat? Anda kok lari hukum Taurat? Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk Bani Kamfret. Itu untuk Bani Israel, nggak ada hubungannya dengan Anda. Itu hukum Taurat. Anda mau makan babi, mau tidur dengan babi, pesta dengan apapun itu tak ada hubungan dengan Anda. Larangan Taurat itu berlaku hanya untuk Bani Israel. Anda mau ngapain aja nggak ada hubungannya dengan Anda, dengan hukum Taurat itu. Anda mau ibadah Minggu, ibadah Senin, ibadah Sabtu, ibadah Jumat, nggak ada urusannya dengan Torah. Torah itu hanya untuk Bani Israel. Anda bukan Bani Israel, kenapa sibuk dengan Tauratnya orang? Ini nggak ada hubungannya. Makanya saya katakan, saudara,
Kristen itu anti Yesus. Kalian itu anti terhadap Yesus. Cuma sudah ambil kesimpulan. Saya kesimpulkan bahwa Kesimpulan, Abang Kristen Cuma. itu adalah anti Yesus. Dari sini kita bisa tahu. Dengarkan pertanyaan saya. Apakah dengan menyetarakan Yesus dengan makhluk yang dikutuk Saya oleh bukan Elohim? bicara tentang saya pribadi. Saudara, Tapi saya bicara apakah Paulus dengan mengangkat Coba Yesus ini yang itu kita bahas, setara dengan pelaku maksiat yang sepadan dengan hukuman mati yang dikutuk oleh Elohim, itu memuliakan atau menghinakan atau itu menghujat? Itu loh pertanyaan saya. Ternyata Anda yang membelokkan ke Taurat. Saya membaca ayat yang ditampilkan oleh Bang Suma dalam Galatia 3, ayat yang ke-6 sampai ayat ke-14. Ternyata penjelasan di situ tentang hukum iman dan hukum Taurat, bukan tentang Yesus dikutuk oleh Elohim. Bukan demikian. Sekarang saya tanya, Silahkan dibaca, muncul Bang Suma, pertanyaan ini bukan baru. tentang saya. Kalau Muncul saya pertanyaan tidak melakukan baru hukum Taurat. akibat penjelasan saudara. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel atau untuk orang Roma? Untuk Bani Israel. Nah, Anda Bani Israel enggak? Karena itu saya tidak melakukan hukum Taurat. Iya, Saya karena hanya memang, menjelaskan karena ayat memang ini. bukan Anda. Berarti Yesus mati untuk menebus hukum Taurat. Hukum Taurat ini untuk Bani Israel. Berarti Yesus Iya. mati untuk menebus hukum Taurat kepada siapa? Orang Israel kan? Dengar Bang, Nah. pada waktu itu keselamatan itu hanya untuk Enggak, lari kemana-mana Cak Ayu. kalau hukum Taurat itu hanya berlaku untuk lari bangsa Israel. kemana-mana. Keselamatan hanya untuk bangsa Israel. Tetapi kematian Tuhan Kematian Tuhan mati, Tuhan mati. 1:9. Pandrakiana. Silahkan baca, bukan 1:9. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Tuhan. Yohanes 1:9. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Setelah dia mati dan dibangkitkan, dia katakan kita akan hidup kepada segala alam. Itu makanya saya tanya tadi, Saudara Marta. Makanya saya tanya tadi, itu memuliakan atau menghujat Yesus? Ternyata ujung-ujungnya kan dosa kalian Saya yang mau jelaskan. ditebus. Makanya saya bertanya itu, apakah dengan menyetarakan Yesus dengan orang yang dikutuk Elohim itu memuliakan atau menghujat? Entah lari kemana-mana. Habis itu salto, berapa gunung itu yang Anda lewati sampai lari ke penghapusan dosa, apa hubungannya coba? Apa hubungannya? Coba. Seperti demikian yang di bagian atas. Apa hubungannya? Bang Semanya Pertanyaan saya sederhana, lari kemana-mana. Dan pada saat kita membaca semua ayat itu sangat jelas. Apa yang jelas? Apa yang jelas? Apa yang jelas di situ coba? Apa yang jelas? Tidak Yang jelas. menghujat karena ada kesimpulan cerita. Anda mengatakan itu tidak menghujat. Tetapi Anda menyatakan bahwasanya kalau menyetarakan Yesus dengan orang yang dikutuk itu tidak menghujat, berarti Anda ini tidak punya otak. Anda Ceritanya memang bukan penghina. seperti Anda itu kesimpulan Bang telah Suma. menghujat. Anda telah menghujat Yesus dengan mengatakan itu bukan penghinaan. Itu Anda telah menghujat Yesus. Paham tidak itu? Makanya Anda wajar Anda yang diusir. kurang paham Bang Suma. Anda diusir. Bang Suma Apa kata sudah mengambil Yesus? kesimpulan. Tanyalah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa Anda dikatakan sebagai pembuat kejahatan? Karena sudah jelas-jelas loh. Jelas-jelas. Yesus disetarakan dengan orang yang dikutuk Elohim. Anda mengatakan itu bukan penghinaan. Berarti Anda ini pelaku maksiat. Anda itu penghujat memang. Itu menyetara. Kalau saya mengatakan Yesus itu setara dengan penjahat, pasti kalian akan berapi-api mengatakan Bang Suma menghina. Dengan menjelaskan Bang Suma menghina Yesus. Ceritanya. Ah. Dan itu Bang Suma itu menghina Yesus. membelokkan Ketika saya mengatakan Yesus itu sama seperti pencuri ayam, pasti Anda mengatakan menghina Yesus. Tapi giliran Paulus yang mengatakan Yesus setara dengan orang yang dikutuk oleh Elohim, Yesus itu adalah sama seperti orang yang dikutuk oleh Elohim. Anda mengatakan itu bukan penghujatan. Berarti memang Anda ini dompa lah, kardoba.
Masa orang menyetarakan Yesus dengan pencuri, dengan penjahat, dengan orang yang dikutuk oleh Tuhan? Anda mengatakan itu bukan penghujatan. Berarti Anda mendukung penghujatan terhadap Yesus. Anda pembuat kejahatan memang. Wajar Anda kekal di neraka menurut Al-Quran. Kenapa dimut? Rusak ente Bang ini memang Suma ternyata. mengambil ayat ini dan Bang Suma mengambil kesimpulan, dan Bang Suma seolah-olah menjelaskan kesimpulan yang benar menurut ayat ini dibelokkan pengertian oleh Bang Suma, dan Bang Suma Astagfirullahaladzim, ya Allah yang karim, kamu yang membelokkan, bukan saya yang membelokkan. Kamu yang membelokkan, bukan saya. Sekarang Anda iakan tidak? Anda iakan tidak? Sabar. Anda iakan tidak kalau Ulangan 21 nomor 22 23 itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim? Dan saya menceritakan tentang cerita yang dalam. Anda iakan tidak kalau Ulangan 21 22 23 itu adalah orang yang dikutuk Elohim? Anda iakan tidak? Anda iakan tidak Ulangan 21 22 Itu sudah dalam pembahasan yang lain, Bang Suma. Itu pembahasan yang lain. Kenapa itu pembahasan lain? Itu yang dikutip oleh Paulus. Itu yang dikutip oleh Paulus. Tidak berhubungan. Oke, ya sudah, kamu turun. Tidak berhubungan. Ya udah, kamu dibawa. Kamu dibawa. Kamu tukang semer sepatu. Biar Bang Andi, gak layak. Sudah 4 jam dia di sini. Membual, menipu, menghina Yesus. Masa Yesus disetarakan dengan orang yang dikutuk Elohim? Katanya itu bukan penghujatan. Ayo. Gila ndak itu? Sementara kalau kita mengatakan Yesus nete, kita dibilang menghujat. Oke, Yesus kemudian nonotnya dipotong, kita dibilang menghujat. Tapi kalau dikatakan Yesus itu adalah orang yang dikutuk Elohim, ternyata itu bukan menghujat. Masuk lagi anak muda. Silakan. Kau lagi masuk sini, Handi. Saya bilang apa? Lumayan lah buat kau ini.